Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, pendengar, pecinta channel YouTube Ngaji Ekonomi Syariah bersama saya Haji Muhammad Yazid, dimanapun berada, yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan channel Ngaji Ekonomi Syariah pada hari ini, tanggal 3 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan dan kebarokahan oleh Allah, dapat menunaikan syam Ramadan, mampu mengisi bulan Ramadan ini dengan amaliyah kebaikan dan kebajikan. Tak lupa di samping dengan ibadah-ibadah mahdhoh, syam Ramadan, taraweh dan witir serta qiyamul lail, kita juga mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ibadah sosial dengan memperbanyak infak sedekah dan jangan lupa membayar zakat dan selalu berbagi dengan sesama. Para pemirsa, pendengar dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan, pada kesempatan ngaji kali ini kita akan bersama-sama membahas secara luas dan mendalam tema terkait dengan hutang piutang dalam Islam dan dilanjut nanti dengan riba dalam Islam. Penting kiranya, seperti dalam ngaji ekonomi syariah sebelumnya, bahwa dalam mendapatkan rizki, dalam mengumpulkan rizki yang kemudian akan kita tasarrufkan, kita nafkahkan kepada keluarga, kepada orang-orang tercinta dan terkasih kita, ya, itu kita harapkan dan kita pastikan bahwa rezeki yang kita kumpulkan, yang kita konsumsi dan kita nafkahkan itu adalah rezeki yang betul-betul halal, bahkan sebisa mungkin thayyibah. Dalam kesempatan kali ini, kaitannya untuk meraih rezeki yang halal adalah kita berusaha dan kita pastikan bahwa rezeki yang kita dapat, yang kita peroleh itu juga terbebas dari riba, terbebas dari yang sering kita istilahkan adalah larangan, ya. Riba itu dilarang oleh agama, hukumnya jelas haram. Salah satu yang mungkin penting untuk kita ketahui dan akan saya sampaikan dalam kesempatan ngaji ekonomi syariah pada kali ini adalah transaksi hutang piutang. Karena banyak di antara kita dalam mengarungi kehidupan ini tidak semuanya diberikan oleh Allah kecukupan rizki, diberikan oleh Allah ketersediaan materi, atau mungkin cukup atau mungkin tersedia, tapi kita ingin mengembangkan itu dengan cara mengelolanya dalam bentuk-bentuk usaha, mungkin membangun bisnis yang semuanya itu membutuhkan tambahan modal. Sementara materi, ya, kemampuan finansial yang kita punya itu kadangkala kurang, ya, sehingga kita butuh modal tambahan, dan itu seringkali kita melakukan transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak pada seluruh pemirsa, pendengar sekaligus pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah, pada kesempatan ini saya akan mengupas, ya, secara luas dan mendalam yang terkait dengan konsep hutang piutang dalam Islam. Dalam kesempatan ini, supaya ada beda dengan tema-tema ngaji ekonomi pada sebelumnya,
Kalau kemarin-kemarin saya menyampaikan dalam bentuk ceramah, ya, maka dalam kesempatan ngaji ekonomi syariah kali ini saya mengajak kepada seluruh pemirsa, pendengar dan pecinta channel ngaji ekonomi syariah ini dengan panduan sebuah kitab, ya. Kitab ini sudah cukup masyhur dan dikenal, ya, lebih-lebih di kalangan pesantren, ya, para santri, ya, termasuk juga di kalangan mahasiswa-mahasiswa saya yang kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya yang mengambil prodi ekonomi syariah. Kitab ini berjudul Fiqhus Sunnah, ya, ditulis oleh Yang Mulia Syekh Sayyid Sabiq, ya, tepatnya di juz yang ketiga, yang diantaranya adalah Babul Mu'amalat. Dari sekian kajian yang ada di Babul Mu'amalat, itu ada tema atau bab yang khusus membahas tentang hutang piutang atau pinjam meminjam dalam Islam, yang dikenal dengan istilah al-qardu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, ya, tentang tema ini. Para pemirsa, para pendengar dan pecinta channel ngaji ekonomi syariah yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Sebagai pengantar seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita hidup kadangkala tidak semuanya mampu kebutuhan kita ini kita penuhi secara mandiri. Ada kalanya kita butuh bantuan dari orang-orang lain, baik itu teman, saudara, keluarga, ya, yang kita kenal dengan istilah pinjam meminjam, atau dalam fikih, ya, disebut dalam kitab Fiqhus Sunnah ini disebut dengan istilah al-qardu. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qardu huwal malul ladzi yu'tihil muqridu lil muqtaridi liyarudda mithlahu ilaihi inda qudratihi alaihi. Yang disebut hutang atau sering kita nyebut minjam adalah al-malu, iku bondo, harta, alladzi yu'tihil muqridu, yang harta itu diberikan oleh, kalau istilahnya mukrid itu kita kenal dengan kreditur, ya, orang yang memberikan hutang, atau orang yang punya uang yang kemudian diberikan kepada orang lain atau dihutangkan kepada orang lain. Disebut lil muqtaridi, ini sering kita sebut dengan debitur, ya. Jadi hutang itu adalah harta yang dimiliki oleh pihak kreditur yang diberikan kepada debitur, ya, liyarudda, supaya balekno sopo mukrid, ya, muktarid, ya, mislahu, maaf saya ulang, liyarudda, supaya balekno semua muktarid, debitur, mislahu, sepadannya, yang sama, ya, ilaihi, kepada kreditur, inda qudratihi, nalikane mampu, ya, ketika seorang debitur mampu, punya kemampuan untuk mengembalikan hartanya kreditur tersebut. Jadi dalam teks ini, dalam terminologi ini, ya, hutang atau qard adalah harta yang diberikan oleh pihak yang menghutangi atau kreditur kepada pihak yang hutang atau debitur, supaya orang yang hutang itu atau debitur itu mengembalikan harta yang dihutang itu dengan jumlah yang sama, mislahu, inda qudratihi, nalikane wis mampu, ketika seorang debitur atau orang yang hutang itu sudah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan. Itu pengertian, ya. Dari terminologi ini saya perlu memberikan penjelasan tambahan, ya, bahwa orang yang hutang
itu wajib mengembalikan ya kepada orang yang menghutanginya dengan jumlah yang sama ketika dia sudah mampu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah jumlah yang sama. Kalau hutang 1 juta, maka konsep qad dalam Islam adalah orang itu mengembalikan lagi yang sama 1 juta. Nah, jadi tidak ada, nggak boleh orang hutang kemudian dibebankan tambahan atau orang itu mengembalikan lebih daripada yang diterima. Ini konsep dasar tentang qad dalam Islam. Supaya tidak menjadi pemahaman yang banyak tanda tanya atau tanda jawab, tanda tanya atau banyak problem ya. Maka perlu saya jelaskan lanjutannya tentang masyru'iyatuhu. Apa sih hikmah disyariatkannya hutang piutang? Kenapa dalam Islam orang hutang itu kok diperbolehkan? Dan bagi siapa yang boleh hutang itu? Nah, ini jelas dalam kitab Fiqh Sunnah ini. Dalam juz yang ketiga, halaman 182. Dijelaskan di situ, wahwa utawi qad kurbatun. Itu bentuk pendekatan. Maksudnya, kalau kita ingin dekat kepada Allah, ya, itu bisa dengan sholat, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan zikir, dan amalan-amalan yang memang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam di sini juga disebutkan hikmah disyariatkannya qad, hikmah disyariatkannya hutang piutang dalam Islam, dan itu diperbolehkan, itu dalam rangka tujuannya adalah kurbatun yataqarrabu biya ilallahi subhanahu. Artinya, kalau sampean, kalau kita ingin dekat dengan Allah, tidak hanya dengan sholat, baca Quran, zikir, tapi bisa juga cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara memberikan hutang kepada sesama kita yang membutuhkan. Kenapa orang ngasih hutang kepada sesamanya itu kok dinilai ibadah oleh Allah? 5 krono barang fihi kang iku indalema minar rifki. Ya. Ada nilai rifq. Jadi kita ngasih hutang kepada orang lain itu ada makna rifq. Ya. Menyayangi, mengasihi. Warahmati, menyayangi. Jadi orang ngasih memberikan hutang, ada tetangga atau saudara kita kemudian hutang kepada kita, itu kata kitab dalam Fiqh Sunnah ini sama halnya kita ini memberikan kasih sayang. Makanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping memberikan kasih sayang, yang selanjutnya wataisiri umurihim, memudahkan problematikanya. Para pemirsa, pendengar, pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan, coba saya yakin kita semua bisa memberikan gambaran kalau ada orang punya problem keuangan atau finansial, kemudian datang kepada kita, ya, kemudian kita memberikan hutang sesuai dengan permintaannya dan sesuai dengan kemampuan kita ngasih hutang, saya yakin, ya, kita sepakat semuanya bahwa orang itu akan senang, ya, merasa disayangi, dikasihi, dan dia dimudahkan problemnya. Umpamanya ada orang punya kewajiban membayar SPP anaknya sekolah, kemudian nggak punya, datang ke kita kasih hutang untuk bayar SPP. Saya yakin sangat luar biasa. Bentuk memudahkan problemnya. Yang ketiga, watafriji kurbihim. Memberikan hutang itu tujuannya watafriji kurbihim, adalah menghilangkan kesusahannya. Bahasa Surabayanya rupek. Kerupekannya itu dihilangkan karena kita sudah ngasih hutang kepada orang tersebut. Jadi orang tadi yang semula susah datang ke kita pinjam, kemudian kita kasih pinjaman, itu gambaran kita
orang itu mesti akan senang karena susahnya hilang. Artinya apa? Dalam hikmatut tasyri', tujuan disyariatkannya hutang piutang di sini itu betul-betul nilainya ibadah. Karena di dalamnya ada nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa, nilai kasih sayang, nilai memudahkan problematika saudara-saudara kita, dan juga menghilangkan kesusahannya saudara-saudara kita. Ini sengaja saya sampaikan dalam ngaji ekonomi syariah kesempatan kali ini, supaya kita tahu makna hutang piutang, hikmatut tasyri', tujuan disyariatkannya hutang piutang, dan siapa yang boleh hutang. Kalau melihat ini, maka jelas orang yang hutang kepada kita itu hanya bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Orang yang memang punya problem kekurangan materi. Memang untuk mereka saudara kita yang punya kesulitan dalam finansialnya. Bahasa saya yang paling mudah, kalau ini disepakati, ya, maka yang boleh hutang itu hanya orang yang tidak mampu. Orang yang mampu tidak boleh hutang. Nah, terus bagaimana kalau kemudian ada orang yang membutuhkan tambahan modal, tapi dia mampu? Rumah sudah punya, bahkan mungkin pekerjaan sudah punya, sudah mapan bahkan, tapi dia ingin mengembangkan bisnisnya. Sementara modal yang dia miliki kurang. Apakah boleh hutang? Nah, tunggu dulu. Dalam Islam, dalam konsep yang ada di fiqh sunnah ini, itu bukan termasuk kategori hutang. Karena dia orang mampu. Orang mampu yang ketepatan. Dia pingin tambahan modal untuk keberlangsungan dan untuk menambah, ya, bisnis supaya bertambah berkembang sehingga dia butuh tambahan modal. Beda lagi. Ini dalam Islam bukan dengan cara hutang. Jadi penggunaannya jangan dengan cara hutang, karena memang hutang itu hanya untuk orang yang kurang mampu. Konsep Islam apakah ada? Ada. Islam memperkenalkan konsep mudharabah. Dan ini nanti akan kita kaji dan kita bahas dalam lanjutan tema-tema berikutnya. Ada konsep musyarakah. Mudharabah itu konsep kerjasama antara dua belah pihak, yang satu sebagai pemilik modal, yang satu sebagai pengelola. Yang satu sebagai pelaku bisnisnya, yang satu sebagai investor, penyedia modalnya. Itu namanya konsep mudharabah. Tidak hutang piutang akadnya. Ikatannya, kerjasamanya bukan hutang piutang, tapi kerjasama mudharabah yang dikenal dalam konsep Islam. Atau ada konsep musyarakah. Musyarakah itu kerjasama dua belah pihak, yang masing-masing pihak berkontribusi modal. Jadi ibaratnya ada A sama B ingin kerjasama bisnis, yang A punya modal 10 juta, yang B punya modal 20 juta, digabung sehingga modalnya menjadi 50 juta. Saya ulangi, A bermodal 20 juta, B bermodal 30 juta, dicampur kerjasama permodalan sehingga terkumpullah modal 50 juta. Itu yang disebut musyarakah. Kemudian modal 50 juta ini dikelola bersama-sama, dikelola bareng dalam bisnis, ya, yang saling mengedepankan keamanan dan kejujuran. Kok nanti mendapatkan hasil itulah yang akan dibagi. Ini namanya konsep bagi hasil. Para pemirsa, para pendengar dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan, sebentar kita akan break. Nanti kita akan lanjut. Terima kasih.